dan ini Jawa Tengah supaya dikofal tahu ambruk di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ambruk di Jawa Tengah, Republik ambruk. Bahasa Inggrisnya the fall of the Jawa Tengah. Will be fall of the Indonesia. Berat. Jadi kami ini Bu Yuni, Pak Yanto, Pak Parno itu hari ini berat sekali. Pak Bambang berat sekali. Gila. Jawa Tengah menjadi medan pertempuran paling sengit antara pasangan calon paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Raka dengan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hasil survei terbaru indikator politik misalnya menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran sudah melampaui elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Dan juga selain indikator politik, hasil Sigi terbaru Lembaga Survei Indonesia alias LSI juga mengungkap kecenderungan hal yang sama. Prabowo Gibran sudah menyentuh di angka 50,8%, sedangkan Ganjar Mahfud 34,4% dan juga Anies Muhaimin 7,2%. 50,8 sudah menyentuh angka 50, artinya ini bisa ada kemungkinan ya terjadi satu putaran. Dan juga hasil survei ini ternyata dilakukan hingga 21 Januari 2024 dengan 1.200 responden. Margin of error ada 2,9%, tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Poltreking, calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran diprediksi menguasai kandang banteng pada Pilpres 2024. Dua wilayah yang menjadi kandang banteng alias pemilih PDIP yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta diprediksi bakal dikuasai Prabowo Gibran. Ini terlihat dari hasil survei tatap muka pada periode 27 Januari 2024 hingga 2 Februari 2024 yang dilakukan Poltreking. Prabowo Gibran unggul di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dengan 44% elektabilitas. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud hanya menyentuh 35,5%. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin cuma memperoleh suara 15,5% dukungan. Wilayah kandang banteng lainnya yang menempatkan Prabowo Gibran unggul adalah Bali dengan 53,4%, disusul Anies Muhaimin 24,1% dan Ganjar Mahfud 19%. Jumlah sampel yang diambil mencapai 1.220 orang dengan margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas Prabowo Gibran juga unggul di Jawa Timur dan Jawa Barat. Di Jawa Timur, Prabowo Gibran meraup 59,8%, disusul Anies Muhaimin 19% dan Ganjar Mahfud 18%. Adapun di Jawa Barat, elektabilitas Prabowo Gibran menyentuh 57,1%. Anies Muhaimin mendapat 23,9%, disusul Ganjar Mahfud 12%. Poltreking juga mencatat Prabowo Gibran unggul di luar Jawa seperti Sumatera dengan 40,6%. Perolehan capres nomor urut 2 itu disusul Anies Muhaimin dengan 39,6% dan Ganjar Mahfud 14,9%. Beralih ke Sulawesi, Prabowo Gibran mampu unggul 63,6%, lebih tinggi dari Anies Muhaimin yang memperoleh 22,7% dan Ganjar Mahfud 10,6%. Adapun di Kalimantan, Prabowo Gibran mendapat 54,4%, Anies Muhaimin 22,8% dan Ganjar Mahfud 12,3%. Di Banten, Prabowo Gibran mengungguli yang lain dengan elektabilitas 66,7%, Anies Muhaimin mendapat 19,4% dan Ganjar Mahfud 11,1%. Di Maluku, Papua, Prabowo Gibran mendapat 44,7%, Ganjar Mahfud 26,3% dan Anies Muhaimin 23,7%. Hanya di DKI Jakarta, Prabowo Gibran yang perolehannya rendah yakni 23,3%. Capres-Cawapres nomor urut 2 itu kalah dari Anies Muhaimin yang mendapat 58,1% dukungan, sedangkan Ganjar Mahfud sebesar 16,3%. Secara keseluruhan, Poltreking mencatat elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 50,9%. Di tempat kedua ada Anies Muhaimin sebesar 25,1% dan Ganjar Mahfud 18,4%. Kemudian rekan-rekan media sekalian, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat 3 provinsi terbesar saja, ya, karena 3 provinsi terbesar ini biasanya dijadikan semacam sebuah
ukuran ya, karena ini dianggap sebagai battleground atau battlefieldnya pemilu di Indonesia ya, baik pileg maupun pilpres. Dari 3 provinsi ini yang total populasinya kalau kita total ini kurang lebih mencapai 50%. Jawa Barat ini base-nya 17,5%. Di sini Prabowo Gibran unggul jauh ya. Ini memang basisnya Prabowo dalam 2 kali pemilu terakhir 2014, 2019 Prabowo selalu menang di Provinsi Jawa Barat. Dan kalau kita lihat angka ini, maka keunggulan ini bisa lebih telak dibanding 2 pemilu sebelumnya ya. Karena dalam survei kita kali ini Prabowo Gibran sudah mencapai angka 54,6%. Disusul posisi kedua ada Anies Caimin di angka 28,3%. Kemudian Ganjar dan Mahfud hanya kurang lebih 9,9%. Kemudian Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah juga menarik kita lihat karena 2 kali pemilu ini selalu menjadi basisnya Pak Jokowi dan basisnya PDI Perjuangan di Jawa Tengah ya. Namun dalam survei kita kali ini, walaupun Ganjar Mahfud masih unggul ya di angka 40,3%, namun keunggulan ini tidak setelak survei-survei sebelumnya ya. Ini Prabowo Gibran sudah mampu mencapai 38,7% dukungannya di Jawa Tengah. Jadi hanya selisih kurang lebih 2-3% antara dukungan Prabowo Gibran dan dukungan terhadap Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Kita lihat angkanya di Jawa Timur. Prabowo Gibran sudah mencapai angka 57,1% di Jawa Timur ya. Kemudian Ganjar Mahfud di angka 25,2%, sementara pasangan Anies Caimin ini di angka 12,6%. Ini yang di Jawa Tengah ini selalu di elektabilitas Prabowo nomor 2 itu semakin tinggi, Pak Jokowi efek itu tanggapannya gimana Bu? Biar rakyat yang menilai, kita lihat rakyat pasti mempunyai pilihannya. Targetnya apa? Targetnya ya Jawa Tengah tetap merupakan kandang banteng. Kata Gibran dulu kemarin itu bukan menggoyang tapi menggetarkan, gimana Bu? Biar rakyat yang menilai. Kita lihat Jawa Tengah akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah punya pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jawa Tengah. Optimis Jawa Tengah tetap kandang banteng Mbak Puan? Amin, amin, insya Allah. Capres Ganjar Pranowo menahan rasa malu. Ia berharap sorak-sorai dukungan dari masyarakat ketika berada di panggung kampanye di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akan tetapi Capres PDIP Ganjar Pranowo justru pahit menerima suara dukungan rakyat untuk Prabowo Subianto. Mana nggak kelihatan? Mana nggak kedengeran? 3. Peristiwa malam itu memperlihatkan sebagian besar masyarakat lebih mendukung Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar. Ratusan masyarakat yang hadir justru berani bersuara lantang Prabowo, Prabowo. Ketika menanggapi Capres PDIP Ganjar yang ingin mendengar suara dukungan untuk dirinya. Hasil survei indikator politik juga menegaskan bahwa elektabilitas pasangan Capres Prabowo Gibran sudah mengungguli Ganjar Mahfud di wilayah Jawa Tengah. Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Kita nunggu Pak Prabowo dulu ya, menyapa semuanya satu persatu. Oke, jangan dorong-dorongan. Ini Projo mana Projo? Projo. Projo semut ireng. Bolone masih. Siapa lagi? Oh dari petani. Oke. Jangan dorong-dorongan. Makasih. Dari NTT. Makasih. Itu yang di belakang. Masih semangat gak itu? Makasih. Prabowo Subianto. Angkat semuanya jarinya. Dua. Lautan manusia sore hari ini, hitungan saya kira-kira ada 200.000 orang hari ini.
rakyat Jawa Tengah luar biasa. Terima kasih saudara memberi semangat kepada saya sore hari ini. Saudara memberi kekuatan bagi saya hari ini. Dan saudara-saudara membuat saya